Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan layout di Tahura Wan Abdurrahman. Pertama-tama kita masukkan JPG dari tanah. Setelah itu kita klik view, lalu kita cari data frame property. Setelah itu kita klik yang koordinat sistem. Kita memakai WGS 48S. Setelah kita menggunakan WGS 48S, lalu kita membuat georeferencing di setiap sisinya. Sebelumnya saya telah membuat titik georeferencing, jadi saya akan menggunakan titik yang telah dibuat oleh saya. Kenapa kita menitikkan dengan georeferencing? Karena agar lebih akurat. Nah, berikut adalah ikrinya dari peta tersebut. Lalu setelah itu kita akan membuat SHP-nya. Kita cari yang tanah. Lalu kita klik kanan, kita klik yang new, lalu save file. Nah, kita ganti nama menjadi Tahura. Lalu kita ganti poinnya dengan polygon. Lalu kita klik edit. Setelah itu kita pilih WGS nya, yaitu WGS 48S, lalu klik OK. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih yang edit features, lalu kita klik yang editor, kita klik editing windows, lalu create features, kita klik yang Tahura dan poligonnya. Di sini saya telah menitikkannya. Karena ini membutuhkan waktu yang lama, lalu kita skip saja. Berikut adalah hasil dari layout Tahuranya. Setelah itu kita ekspor data, kita pilih data, lalu kita klik yang ekspor data. Setelah itu kita simpan di tanah SHP. Nah, ini pembagian layoutnya. Yang kecil itu tanah, lalu yang besarnya itu layout Tahura. Kita ganti warna. Yang tanah itu warna ungu muda, lalu yang Tahuranya itu warna biru muda. Nah, di sini yaitu atribut dari layout tanah. Lalu setelah itu kita klik add file. Lalu kita beri nama yaitu klasifikasi. Setelah itu kita pilih tipe yang teks. Lalu kita ubah file properties menjadi 20, lalu klik OK. Setelah itu kita klik kanan di klasifikasi, lalu pakai kalkulator, lalu yes. Nah, di sini kita memasukkan klasifikasi yaitu distropepes, lalu klik OK. Lalu untuk poligon yang titik 2 dan 3 itu kita akan memberi nama yaitu distance depth. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita klik yang add field, lalu kita beri nama di sini luas dan tipenya itu double, lalu kita ganti precisionnya itu menjadi 5, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita klik yang luas, kita klik kanan, lalu kalkulator geometri. Lalu kita ganti unitnya menjadi hektares, lalu kita klik OK, lalu yes. Lalu kita klik add file lagi, lalu kita beri nama yaitu keterangan, lalu kita ganti tipenya menjadi teks. Setelah itu
kita ganti menjadi 20, lalu oke. Lalu setelah itu kita klik kanan pada keterangan, lalu kita klik yang Add Calculators. Nah, di sini kita akan mengganti keterangannya menjadi tidak peka, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan membuat skor dengan klik kanan, lalu kita add file, kita beri namanya skor dengan tipe double, lalu klik OK. Setelah itu kita klik kanan pada skor, kita pilih yang Fit Calculator, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita ganti tipenya menjadi strong, lalu skornya kita ganti menjadi 30, lalu klik OK. Setelah selesai, kita klik tanah di kanan, lalu pilih yang properties, lalu kita pilih yang kategoris, kita ganti value fieldnya menjadi klasifikasi. Setelah itu kita ganti warna. Untuk warna sendiri terserah kalian mau warna apa aja. Di sini saya akan menggunakan warna coklat dan warna hijau. Setelah itu kita klik apply untuk melihat perubahan warnanya. Nah, di sini warnanya sudah berubah. Lalu setelah itu kita klik yang layer property, kita checklist yang labelnya ya. Lalu kita ganti menjadi 12. Kita klik yang pagement properties, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik file, lalu kita pilih yang page and print setup, lalu size dan kita memakai size 4 dan landscape, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik yang view, lalu kita klik yang layout view, lalu kita klik yang rectangle, kita tarik garis untuk membuat keterangan. Setelah itu kita pilih properties, lalu kita ganti warna. Di sini kita memakai yang no color ya. Kita ganti white lightnya menjadi 2 agar terlihat garis pinggirannya. Lalu setelah itu kita klik kanan, lalu property, kita klik yang grid, kita pilih yang kedua, lalu kita next aja sampai selesai. Setelah itu kita membuat lagi garis untuk judul, lalu kita klik kanan, kita klik yang properties, kita ganti color menjadi warna hitam, lalu kita ganti outline white nya menjadi 2, lalu klik OK. Setelah itu kita klik insert, lalu kita pilih text, lalu kita ganti nama menjadi peta kelas tanah Tahura War Abdurrahman. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita membuat garis lagi untuk membuat keterangan lainnya. Di sini saya akan percepat saja untuk melakukan keterangan tersebut. Nah, di sini kita akan membuat skalanya, yaitu 1.111.459. Lalu klik OK. Setelah itu kita akan membuat
tabel legenda. Di sini kita klik properties, lalu ganti color menjadi warna hitam dengan outline wajah menjadi angka 2, lalu oke. Setelah itu kita ke insert, kita pilih legend, kita klik menjadi 2, lalu kita next saja. Lalu kita presisikan tulisannya dalam tabel tersebut. Lalu di sini kita akan membuat tabel koordinat sistemnya. Kita membuatnya sama seperti tadi ya untuk pinggiran tabelnya. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih properties, lalu kita klik yang koordinat sistem, lalu kita copy yang WGS nya, terus kita oke, lalu kita ke insert, kita klik yang text, lalu kita salin kopian yang tadi, nah lalu kita oke. Lalu kita presisikan sesuai dengan tabelnya. Lalu di sini kita membuat tabel lagi untuk ukuran pinggiran dengan warnanya sama seperti awal. Lalu di sini kita klik insert, kita pilih yang data frame. Setelah itu kita klik add data. Setelah itu kita cari file tanah, lalu kita klik add. Lalu setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih yang properties, lalu kita ke categories, kita pilih warna, kita ganti value fieldnya dulu menjadi klasifikasi, lalu kita klik add values, lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita ganti warnanya. Kalau saya akan mengganti warnanya menjadi warna hijau, lalu klik OK. Setelah itu kita ganti lagi untuk yang di strand depth-nya menjadi warna merah atau oranye terang, lalu kita oke. Lalu di sini kita akan ganti grid-nya, kita next saja untuk grid-nya. Nah, setelah selesai kita presisikan pada tabel yang telah dibuat. Setelah itu kita klik insert, kita klik yang picture. Di sini kita klik yang logo. Nah, kita akan menempatkan logonya tersebut itu di tengah untuk membuat nama data kita sendiri. Nah, berikut layout tanah yang telah jadi. Selanjutnya kita akan membuat layout kelas lereng. Untuk layoutnya sendiri saya telah membuat, jadi saya tinggal menempel saja. Nah, berikut tampilan dari kelas lereng. Di sini ada warna merah, warna ungu, warna kuning, warna coklat.
sini saya akan memperlihatkan atribut dari kelas lereng tersebut. Di sini yaitu ada klasifikasi, keterangan, skor, dan luas dari kelas lereng. Setelah itu kita klik kanan pada lereng, kita pilih yang properties, lalu kita klik yang kategoris, kita ganti value fieldnya menjadi klasifikasi, lalu kita ubah warna sesuai dengan keinginan kalian, mau warna apa saja. Setelah itu kita klik apply. Nah, warnanya di sini sudah berubah. Lalu kita klik layer property, kita centang labelnya, kita ganti menjadi 11. Lalu kita ganti juga pagement propertiesnya, kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, di sini terlihat nama-namanya sesuai dengan kelas-kelasnya. Lalu di sini saya mengubah nama judulnya menjadi peta kelas lereng Tahura War Abdurrahman. Setelah itu juga saya mengganti grid dengan menggantikan yaitu kelas lereng dengan ke insert, lalu klik data frame, lalu kita cari di data add, kita cari lereng, lalu kita add. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita klik yang add data, kita cari filenya yaitu lereng, kita klik yang ke lereng SHP, lalu kita add. Setelah itu kita klik kanan lagi, kita pilih yang properties, lalu kita klik yang kategoris, kita ganti fieldnya menjadi klasifikasi, lalu simbolnya kita uncentang, kita pilih warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan ya, lalu kita add. Setelah itu kita presisikan saja grid yang sudah dibuat dengan memasukkannya kepada tabel. Di sini kita mengganti skalanya menjadi 1:750.000. Nah, ini adalah tampilan dari layout kelas lereng. Setelah ini kita akan membuat peta kelas iklim. Di sini kita akan memasukkan layoutnya. Di sini saya telah membuat petanya juga dengan poligonnya. Lalu kita tempel saja iklim pada layar. Di sini juga saya telah membuat atributnya dengan skor 10 dan keterangannya itu sangat rendah. Setelah itu kita klik yang properties, kita klik yang kategoris, lalu kita ganti value fieldnya menjadi klasifikasi. Setelah itu simbolnya kita uncentang, lalu kita yang cari warna selera kalian. Setelah itu kita klik apply. Lalu di sini kita klik yang layer propertiesnya, kita centang labelnya, lalu kita ubah size menjadi 11. Kita centang juga di placement propertiesnya, lalu kita klik OK. Berikut yaitu tampilan dari layout kelas iklim. Setelah itu kita akan mengganti namanya pada judul yaitu peta kelas iklim Tahura War Abdurrahman.
Setelah itu kita klik insert, lalu kita masukkan data frame, kita klik kanan, lalu kita klik yang add data. Di sini kita akan mencari kelas iklim SHP, lalu kita klik add. Setelah itu kita klik properties, kita klik yang simbologi, kita klik yang kategori, kita ganti namanya value feed-nya menjadi klasifikasi, lalu kita add all value, lalu kita OK. Setelah itu kita presisin saja dengan tabel. Untuk grid-nya kita ganti menjadi yang kedua, lalu kita next saja dengan skala 1:750. Dan berikut adalah hasil dari layout peta kelas iklim. Setelah itu kita klik kanan untuk save, kita klik file, lalu kita klik yang export map. Setelah itu kita save pada file kita. Di sini saya akan memberikan file namanya yaitu Tahura War Abdurrahman. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.